semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar dan penerapannya di dalam pembelajaran. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai 3 teori belajar, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan teori konstruktivistik. Saat ini saya akan membahas mengenai teori humanistik, teori sibernetik, teori revolusi sosiokultural, dan teori kecerdasan ganda. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih ke abstrak ya. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Asumsi lain mengatakan bahwa tidak ada suatu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasinya. Selanjutnya yaitu teori belajar sibernetik. Implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori yang hasilnya diantaranya yang pertama, teori pemrosesan informasi. Pada teori ini, komponen pemrosesan informasi dibagi menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitasnya, bentuk informasi, serta proses terjadinya informasi tersebut. Ketiga komponen itu adalah yang pertama, sensori reseptor atau disingkat SR. SR merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua, working memory (WM) diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristiknya antara lain, informasi didapat hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa adanya upaya pengulangan. Informasi dapat disandi dalam bentuk berbeda dari stimulus aslinya, baik dalam bentuk verbal, visual, ataupun semantik yang dipengaruhi oleh peran proses kontrol dan seseorang dapat dengan sadar mengendalikannya. Selanjutnya, long term memory atau disingkat LTM diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, mempunyai kapasitas yang tidak terbatas. Sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus ataupun hilang. Adapun lupa terhadap informasi itu adalah ketertundaan dari stimulus-stimulus yang ada di otak manusia. Selanjutnya yaitu teori belajar revolusi sosiokultural. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melalui 2 tataran, yaitu interpsikologis dan intrapsikologis. Pandangan teori ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Sedangkan fungsi intramental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut. Penerapan teori sosiokultural dalam pendidikan dapat terjadi pada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan informal, pendidikan non-formal, dan pendidikan formal. Pada pendidikan informal yaitu dari keluarga.
pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda manakala berasal dari keluarga yang berbeda. Karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga beragam, misalnya tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, keharmonisan dalam keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendidikan nonformal. Pada pendidikan nonformal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Misalnya kursus membatik. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu pendidikan formal. Aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain kurikulum, siswa, dan guru. Pada kurikulum, khususnya untuk pendidikan di Indonesia, memberlakukan kurikulum pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan KTSP. Peraturan Menteri juga mengatur mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jelas bahwa pendidikan di Indonesia memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada anak untuk mempelajari sosiokultural masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional melalui beberapa mata pelajaran yang ditetapkan, di antaranya pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan sosial, muatan lokal, kesenian, dan olahraga. Aplikasi teori sosiokultural pada segi siswa, yaitu dalam pembelajaran KTSP, anak mengalami pembelajaran secara langsung ataupun melalui rekaman. Oleh sebab itu, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bukan sesuatu yang verbal, tetapi anak mengalami pembelajaran secara langsung. Selain itu, pembelajaran memberikan kebebasan anak untuk berkembang sesuai dengan bakatnya, minat, dan lingkungannya. Pencapaian sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu aplikasi teori sosiokultural dari segi guru. Di sini guru bukanlah narasumber segala-galanya, tetapi dalam pembelajaran lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, desainer pembelajaran, dan tutor. Masih banyak peran yang lainnya ya. Oleh karenanya, dalam pembelajaran ini peran aktif siswa sangat diharapkan, sedangkan guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri, contohnya pengayaan, remedial pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori sosiokultural. Kelebihannya yaitu anak memperoleh kesempatan yang luas di potensinya melalui belajar dan berkembang. Pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Anak lebih mempunyai kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan yang telah dipelajari dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, tetapi lebih mengutamakan konstruksi, yaitu mengkonstruksikan pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Teori sosiokultural selain mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu teori sosiokultural terbatas pada perilaku yang tampak. Sedangkan proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu, biasanya diteliti oleh para teoriawan. Yang terakhir yaitu teori kecerdasan ganda. Gardner telah mengidentifikasi 7 macam kecerdasan yang kemudian dikenal sebagai kecerdasan ganda multiple intelligence atau biasa disingkat dengan MI. Ketujuh kecerdasan tersebut antara lain di musikal, bodily, logical, visual, verbal,
interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, dan ada satu tambahan lagi dalam perkembangannya yaitu naturalistic intelligence. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh aplikasi musikal intelijensi dalam pembelajaran, yaitu biasanya disediakan ruang kelas irama, nyanyian, dan lagu. Juga disediakan diskografis, yaitu daftar musik pilihan untuk melengkapi unit-unit atau proyek-proyek. Selanjutnya, musik super memory, yaitu untuk menolong siswa yang memiliki kesulitan informasi untuk mengingat dengan menyimpannya pada musik-musik tersebut. Selanjutnya yaitu konsep-konsep musik abstrak, dicoba dengan membawa gambar-gambar atau kata-kata yang menggunakan pilihan musik nonverbal. Mood musik dilakukan saat adanya ujian ataupun saat siswa sedang belajar atau mengerjakan kerja kelompok. Demikian penjelasan saya mengenai musical intelligence dalam strategi pembelajaran. Untuk selanjutnya, silakan untuk yang nomor 2 sampai nomor 8 dijelaskan bagaimana aplikasi dan strategi di dalam pembelajaran. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.